Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan coba bahas mengenai soal uji kompetensi untuk tahun 2020-2021, khususnya adalah paket 1, di mana untuk paket 1 sendiri itu adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini tugas dari kita yang pertama adalah di sini kita disuruh mencatat semua transaksi keuangan ke dalam jurnal umum ya. Jadi ini bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Di sini dari transaksi atau dari dokumen-dokumen transaksi yang ada, kita hanya diminta untuk membuat jurnal umum saja. Kemudian dari jurnal umum kita akan coba buat rekapitulasi dari jurnal umum yang ada. Kemudian dari soal paket 1, di sini informasi umumnya adalah bahwa perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan di sini adalah namanya Salon Cantik ya. Nama perusahaan adalah Salon Cantik. Di mana Salon Cantik ini adalah perusahaan jasa gitu. Nah, kemudian di Salon Cantik atau di perusahaan Salon Cantik ini memiliki kebijakan akuntansi sebagai berikut. Di sini secara umum kebijakannya adalah bahwa sistem berpasangan dengan dasar accrual basis, kemudian periode akuntansi tahunan yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan, di mana pada setiap akhir bulan ini kita disuruh menyusun neraca saldo. Kemudian di sini digunakan general jurnal atau jurnal umum untuk mencatat transaksi ya. Jadi seperti ini. Jadi kita disuruh hanya membuat jurnal umum. Nah, dari jurnal umum nanti kita akan buatkan buku besar dan seterusnya. Kemudian di sini catatan adalah untuk pengeluaran kasnya. Perhatikan di sini untuk kebijakan perusahaan mengenai pengeluaran kas, bahwa pengeluaran kas di atas 1 juta itu akan dibayar dengan cek atau nanti akan kita jurnal atau akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya pengeluaran di atas 1 juta. Itu kita akan gunakan akun cash in bank. Kemudian untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang, ini akan kita gunakan kas kecil, di mana sistem pencatatannya ini menggunakan sistem dana tidak tetap atau biasa disebut dengan sistem fluktuasi. Kemudian penerimaan kasnya, bahwa setiap penerimaan kas akan di-store ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama. Dan seterusnya di sini untuk penyusutan aset aktiva tetap di sini kita menggunakan metode garis lurus, di mana untuk nilai residu itu 3.300.000, umur ekonomis 8 tahun. Oke ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada daftar akun. Perhatikan untuk daftar akun di sini bahwa pada saat kita membuat jurnal atau kita mencatat jurnal, maka kita harus menggunakan nama-nama akun ini dan tidak boleh keluar dari nama-nama akun yang sudah disediakan di soal. Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam membuat jurnal atau mencatatkan jurnal, kita harus berpatokan, harus kita gunakan nama-nama akun yang sudah disediakan di soal. Jadi tidak boleh membuat nama akun sendiri pada saat menjurnal. Kemudian di sini ada neraca saldo 30 November ya, neraca saldo awal di sini. Kemudian selanjutnya ada daftar customer dan supplier beserta daftar piutang dan daftar utang. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dokumen transaksi. Ya, seperti halnya tadi di soal bahwa kita dari dokumen transaksi ini diminta untuk membuat jurnal umum. Nah, di sini sudah saya siapkan bentuk jurnal umumnya ya, sudah saya siapkan bentuk jurnal umumnya yang akan kita gunakan untuk mencatat semua dokumen-dokumen transaksi yang ada pada Salon Cantik ini. Bentuk jurnal umum seperti biasa, di sini masih ada tanggal, kemudian ada invoice number untuk mencatat nomor dokumen. Kemudian description ini kolom untuk mencatatkan nama jurnalnya atau bentuk jurnalnya, dan ada kolom debit dan kredit untuk memasukkan nilai yang muncul pada setiap transaksi. Oke, sekarang kita mulai menganalisis dokumen transaksi mulai dari dokumen pertama. Pada dokumen transaksi nomor 1 di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Jadi di sini bukti pengeluaran kas, kita mengeluarkan kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 7.500.000 ini untuk membayar gaji karyawan bulan November. Nah, karena yang kita bayar di sini adalah gaji bulan November, artinya kita membayar hutang gaji di sini ya. Ingat bahwa jika kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji bulan sebelumnya, maka kita masuk dalam kategori membayar hutang. Tetapi jika yang kita keluarkan uang ini adalah untuk membayar gaji bulan Desember, itu baru masuk dalam istilah beban gaji. Oke,
Nah, untuk membuat jurnal di sini bahwa pembayaran gaji karyawan bulan November, maka akun yang kita gunakan di sini, kita lihat di daftar akun bahwa nama akun untuk mencatat hutang gaji itu apa, kita lihat di daftar akun. Perhatikan di daftar akun hutang di sini hanya ada 2 akun, yaitu account payable untuk hutang dagang dan accrued expense untuk hutang biaya. Nah, karena di sini tidak disebutkan ada hutang gaji, maka akun yang kita gunakan, kita bisa gunakan accrued expense atau hutang biaya ini. Sehingga jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang gaji ini, jurnalnya adalah yang pertama kita masukkan dulu ya. Di sini masukkan tahunnya, kemudian tanggalnya, karena ini ada tanggal di sini, tanggalnya tanggal 1 ya, berarti tanggal 1. Nah, jurnal yang kita gunakan ya, nama nomornya, nomor buktinya adalah BKK 12-1. Nah, jurnalnya karena kita membayar hutang gaji, otomatis hutang gajinya berkurang. Berkurangnya hutang gaji, maka nama akun untuk hutang gaji ada di kolom debit. Nah, kemudian karena yang kita gunakan di sini adalah cash in bank, artinya pengeluaran di atas 1 juta, maka akan kita keluarkan dengan menggunakan cash in bank. Maka karena cashnya berkurang, maka cash in banknya ada di kolom kredit. Dengan jumlah yang sama, debit kreditnya adalah 7.500.000 seperti ini. Jadi jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran untuk membayar hutang gaji, maka jurnalnya adalah accrued expense pada cash in bank. Masing-masing besarnya adalah 7.500.000. Nah, untuk post ref ini kita masukkan untuk nomor akunnya. Ya, jadi nomor akun ini bisa kalian ambil dari kode akun yang ada di daftar akun untuk masing-masing nama akunnya di sini. Oke, untuk accrued expense adalah 2.1.200, ini bisa kita ambil dari sini. Sedangkan cash in banknya itu adalah 1.100, kalian bisa ambil dari kode akun ini. Ya, seperti itu ya, itu untuk post ref. Jadi diisi dengan kode akun yang ada di jurnal seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 2, di sini ada voucher kas kecil. Nah, ini bedanya bukti pengeluaran kas dengan voucher ya. Jika ada pengeluaran kas di atas 1 juta, maka dokumennya buktinya adalah bukti pengeluaran kas. Tetapi jika pengeluaran perusahaan itu 1 juta atau kurang dari 1 juta atau di bawah 1 juta, maka dokumen transaksi buktinya adalah di sini voucher kas kecil. Oke, jika voucher kas kecil di sini berarti kita akan gunakan petty cash untuk mencatatnya. Oke, di sini ada voucher kas kecil, artinya ada pengeluaran kas kecil. Di sini keterangannya adalah untuk pembuatan brosur, pembuatan iklan. Berarti ada beban iklan di sini. Ya, jadi kita mengeluarkan uang sebesar 750 itu untuk pembuatan brosur ya, atau pembuatan brosur iklan. Nah, jurnal umum untuk mencatat adanya pembuatan brosur ini, maka jurnalnya adalah di sini tanggalnya tanggal 2 ya. Kemudian nomor buktinya di sini V12-1. Bunyi jurnalnya, karena di sini pembuatan brosur iklan, maka di sini kita gunakan akun beban iklan. Nah, untuk akun beban iklan sendiri di sini nama akunnya adalah, kita cari kode beban berarti 6. Ya, beban iklan di sini nama akunnya adalah advertising expense. Oke, di sini berarti untuk kolom debitnya advertising expense, kemudian kreditnya karena yang kita keluarkan itu adalah kurang dari 1 juta, maka akun yang kita gunakan di sini adalah petty cash seperti itu ya. Jadi jurnalnya adalah advertising expense pada petty cash. Masing-masing jumlahnya adalah 750.000 untuk kolom debit dan kolom kreditnya. Oke, untuk kode akunnya silakan kalian sesuaikan dengan kode akun advertising expense itu kodenya berapa, petty cash itu kodenya berapa. Nah, di sini kebetulan sudah saya isi sekalian. Tuh, itu untuk jurnal umum dokumen transaksi nomor 2. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 3 di sini ada bukti penerimaan kas. Artinya kita menerima kas. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 2 juta. Oke, kas yang kita terima di sini adalah 2 juta. Itu diterima dari pelunasan faktur F1112 tanggal 25 November. Berarti di sini kita menerima pelunasan piutang sesuai dengan yang ada di daftar piutang dagang atas nama Nyonya Ria. Di sini kita lihat coba piutang atas nama Nyonya Ria itu sebesar 2 juta. Apakah betul di sini untuk daftar piutangnya? Oke, di sini atas Nyonya Ria itu ada
piutang sebesar 2 juta. Oke, tanggal 25 November. Ini sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi di sini. Oke, kita menerima pelunasan piutang tanggal 25 November dari Nyonya Ria itu sebesar 2 juta seperti itu. Nah, sekarang jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pelunasan piutang ini di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 3 di sini. Kemudian di situ nomor buktinya adalah BKM 12-1. Nah, jurnal yang kita gunakan di sini karena kita menerima uang, otomatis di kolom debit itu cash in banknya bertambah. Nah, bertambahnya cash in bank karena di sini dari pelunasan piutang, maka akun yang kita gunakan di kolom kredit itu adalah account receivable atau piutang dagang. Nah, di sini saya tambahin Nyonya Ria, berarti di sini adalah pelunasan piutang dari Nyonya Ria seperti itu. Nah, jumlah yang kita terima di sini adalah 2 juta. Maka untuk kolom debit dan kredit masing-masing kita masukkan 2 juta seperti itu ya. Oke, untuk nomor akunnya kita masukkan ya, untuk cash in bank masih sama seperti ini 1/100 dan untuk account receivable itu adalah 1/1300. Ini sudah sesuai dengan kode akun yang ada di daftar akun. Oke, account receivable sini adalah 1/300. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung ke dokumen transaksi nomor 4 ya. Yang tadi ini nomor 3, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 4 di sini ada voucher kas kecil. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa voucher kas kecil adalah bukti pengeluaran kas perusahaan, tetapi di sini menggunakan petty cash. Nah, di sini untuk transaksi nomor 4 di sini kita mengeluarkan uang untuk petty cash itu sebanyak 700.000. Di sini keterangannya adalah untuk melunasi rekening listrik bulan November itu 400.000 dan untuk melunasi rekening telepon bulan November itu 300.000, sehingga jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 700.000. Nah, jurnal untuk mencatat ini, perhatikan di sini karena rekening listrik dan telepon yang kita lunasi adalah bulan November, berarti kita di sini menggunakan akun pelunasan hutang biaya. Nah, untuk hutang biaya di sini seperti tadi akun yang kita gunakan untuk melunasi hutang biaya atau utang beban di sini adalah nama akunnya accrued expense seperti itu. Sehingga jurnal yang kita butuhkan untuk mencatat adanya pengeluaran petty cash untuk melunasi hutang listrik dan telepon ini, maka jurnalnya adalah tanggalnya di sini tanggal 4, buktinya di sini bukti transaksi nomornya adalah V12-2. Jurnalnya adalah di sini karena yang kita lunasi adalah hutang, maka di sini akun yang kita gunakan seperti tadi adalah accrued expense. Kreditnya karena yang kita keluarkan kurang dari 1 juta, maka kita gunakan petty cash untuk mencatat adanya pengeluaran ini. Sehingga jurnalnya adalah hutang biaya atau accrued expense pada petty cash. Masing-masing jumlahnya di sini adalah 700.000. Oke, kode akunnya di sini langsung kita masukkan. Untuk accrued expense masih sama adalah 2/100 dan petty cash-nya adalah 1/1200. Oke, itu untuk jurnal mencatat dokumen transaksi nomor 4. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 5. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 5 di sini ada faktur ya. Di sini ada faktur kopnya perusahaan kita atau Salon Cantik. Faktur ini adalah bukti transaksi kredit. Jika di sini kita adalah perusahaan jasa, berarti di sini kita menjual jasa, tetapi di sini kita tidak langsung menerima uang, artinya muncul piutang di situ. Di sini kita menjual jasa kepada Nyonya Rinda. Oke, di sini kita menjual jasa kepada Nyonya Rinda, di mana jasa yang kita peroleh di sini adalah 8 juta. Nah, karena di sini buktinya faktur, berarti 8 juta ini kita tidak terima dalam bentuk cash in bank, masih dalam bentuk piutang usaha seperti itu. Nah, jurnal untuk mencatat adanya faktur ini di sini adalah tanggalnya jangan lupa masukkan tanggal 6 di situ. Kemudian nomor fakturnya adalah F12-1 dan jurnal yang kita gunakan di sini karena kita menyelesaikan jasa tapi belum menerima dalam bentuk uang, maka yang kita terima baru dalam bentuk piutang usaha atau account receivable dari Nyonya Rinda. Kemudian adanya kita menerima piutang ini karena adanya pendapatan
jasa. Nah, nama akun untuk pendapatan jasa sendiri di sini nama akunnya adalah, kita lihat di daftar akun. Ya, pendapatan jasa di sini adalah nama akunnya adalah Fish Income. Berarti akun yang kita gunakan di sini adalah Fish Income. Oke. Kita masukkan di sini Fish Income, sehingga jurnal yang kita buat adalah account receivable dari Nyonya Rinda pada Fish Income atau pendapatan jasa. Masing-masing nilainya di sini adalah sesuai dengan dokumen transaksi. Di sini nilainya 8 juta untuk debit dan kredit. Seperti itu. Nah, untuk nomor akunnya sendiri di sini adalah 1/1300 untuk piutang dan Fish Income 4100. Seperti itu ya. Itu dokumen transaksi nomor 5. Kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 6. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 6 di sini ada bukti pengeluaran kas. Berarti kita mengeluarkan kas. Kita mengeluarkan kas di sini kepada PT Paragon itu sebesar 3.500.000. Nah, 3.500.000 di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Berarti kita membayar hutang, ya. Kita membayar hutang kepada PT Paragon, yaitu dari pelunasan faktur C15234 tanggal 23 November. Sekarang kita lihat di daftar hutang usaha kita kepada PT Paragon apakah benar sejumlah 3.500.000. Kita lihat di daftar hutang usahanya di sini. Ya, untuk daftar utang di sini kepada PT Paragon kita punya utang itu 3.500.000. Ini sudah sesuai dengan pelunasan tadi, yaitu tertanggal 23 November. Berarti sudah benar bahwa yang kita lunasi itu jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah hutang kita kepada PT Paragon sebesar 3.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pelunasan hutang usaha ini, jurnalnya adalah tanggalnya di sini adalah masih tanggal 6. Kemudian nomor buktinya adalah BKK 12-2. Ya, jurnalnya di sini adalah BKK ya, BKK 12-2. Kemudian jurnalnya untuk mencatat ini ya, karena kita melunasi hutang, otomatis hutang dagang kita atau hutang usaha kita akan berkurang. Nah, berkurangnya hutang usaha otomatis akan kita letakkan di debit. Nah, hutang usaha di sini kita lihat nama akunnya apa? Kita lihat di kode 2 di sini. Oke, untuk hutang dagang, hutang usaha di sini nama akunnya adalah account payable. Berarti nama akun yang kita gunakan di sini adalah account payable. Ya. Kemudian kreditnya karena yang kita keluarkan itu di atas 1 juta. Mana tadi? Ya, ini. Karena yang kita keluarkan di atas 1 juta, maka kita membayarnya dengan menggunakan cash in bank. Lalu jumlahnya masing-masing antara debit dan kredit itu adalah 3.500.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Kemudian bisa kita masukkan kode akunnya masing-masing. Untuk account payable itu adalah 21.100 dan cash in bank itu adalah 1/100. Itu dokumen transaksi nomor 6. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 7. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 7 di sini ada voucher kas kecil ya. Berarti ada pengeluaran kas kecil di sini. Ya, karena setiap adanya pengeluaran kas kecil, maka bukti dokumennya adalah voucher kas kecil. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash atau kas di tangan itu sebesar 250. Di sini keterangannya adalah untuk pembelian perlengkapan. Oke, ya, untuk pembelian perlengkapan. Nah, jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan di sini adalah di sini tanggalnya adalah tanggal 9. Kemudian nomornya di sini adalah V12-3. Di sini karena perlengkapan, karena kita keterangannya adalah membeli perlengkapan, maka nama akun untuk perlengkapan di sini kita lihat di daftar akun. Nama perlengkapan atau nama akun untuk perlengkapan sendiri di sini adalah, kita lihat di harta. Untuk nama perlengkapan di sini adalah nama akunnya kita pakai supplies atau kita gunakan nama akun supplies. Sehingga karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Nah, bertambahnya perlengkapan maka otomatis suppliesnya ada di kolom debit. Nah, adanya pembelian supplies atau perlengkapan otomatis akan mengurangi nilai kas di tangan. Di sini karena yang kita keluarkan hanya 250, berarti kita akan membayar dengan menggunakan petty cash atau kas di tangan. Masing-masing untuk jumlah debit dan kredit adalah 250.000 dengan kode akun itu adalah
1/1500 untuk supplies atau perlengkapan, dan petty cash adalah 1/1200. Itu adalah dokumen transaksi atau jurnal umum untuk mencatat dokumen transaksi nomor 7. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 8 di sini adalah bukti pengeluaran kas ya, di mana kita mengeluarkan atau membayar kepada PT Martina ya, PT Martina Jakarta sebesar 1.500.000. Ini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur ya. Karena keterangannya pelunasan faktur berarti kita membayar hutang. Membayar hutang kepada PT Martina sebesar 1.500.000. Ya, masih sama dengan tadi waktu kita pelunasan hutang ya. Tanggalnya kita masukkan dulu di sini tanggal 9 ya. Ya, nomor dokumen transaksi di sini BKK 12/3, jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang. Otomatis ini adalah hutang dagangnya atau hutang usaha atau account payable berkurang di debit, di kreditnya kita bayar dengan menggunakan cash in bank karena di atas 1 juta. Sehingga jurnalnya adalah account payable pada cash in bank. Masing-masing untuk jumlah debit dan kreditnya adalah 1.500.000 disesuaikan dengan jumlah yang kita keluarkan di sini. Oke, nama akunnya atau kode akunnya di sini kode akun masing-masing akun adalah 21100 untuk account payable dan 1/1100 untuk cash in bank. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini untuk kode akun, silakan kalian sesuaikan atau cocokkan dengan kode akun yang ada di daftar akun yang ada di atas ini. Ya, di sini. Ya, sesuaikan dengan kode akun di sini. Oke, selanjutnya masuk ke dokumen transaksi nomor 8 ya. Oh, nomor 9 sorry. Ya, nomor 9. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 9 di sini ada faktur, tetapi di sini kopnya PT Mitra Jaya. Nah, dengan demikian berarti di sini adalah faktur pembelian secara atau kita melakukan pembelian secara kredit ya. Karena di sini faktur, sekali lagi saya ingatkan bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk membedakan ini penjualan atau pembelian, kita tinggal lihat kopnya. Jika kopnya adalah perusahaan orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Tetapi jika ada faktur kopnya adalah perusahaan kita, artinya di sini adalah salon cantik, maka di sini adalah penjualan secara kredit. Nah, di sini karena kopnya PT Mitra Jaya atau perusahaan orang lain, berarti kita melakukan transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini kita membeli kursi cream bed ya, di sini kursi cream bed dan membeli steamer merek LG. Masing-masing harganya adalah 2.500.000 dan 5 juta, sehingga nilai di sini muncul hutang dagang atau muncul hutang usaha sebesar 7.500.000. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pembelian peralatan ya. Jadi kursi dan steamer ini dianggap sebagai peralatan. Nah, peralatan di sini nama akun untuk peralatan sendiri. Di sini kita lihat di daftar akun apa nama akun yang digunakan untuk peralatan itu. Kita lihat di sini untuk daftar akun bahwa peralatan di sini nama akunnya adalah peralatan di sini nama akunnya adalah Equipment at Cost ya. Ini adalah nama akun untuk peralatan. Berarti jurnalnya kita akan gunakan akun Equipment at Cost ini untuk mencatat adanya pembelian peralatan. Oke. Jurnal di sini cara mencatatnya adalah kita kembali ke soal untuk nomor 9 tadi ya. Oke, di sini ya. Kita masukkan tanggalnya dulu. Ya, tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian di sini nomornya adalah F05. Nah, jurnal yang kita gunakan karena kita membeli peralatan, maka otomatis di sini untuk debitnya adalah equipment at cost. Karena di sini kita membeli secara kredit, otomatis hutang kita akan bertambah atau account payable kita akan bertambah di sini. Sehingga jurnalnya adalah equipment at cost pada akun payable, yaitu pembelian peralatan secara kredit. Dengan adanya pembelian peralatan secara kredit, otomatis hutang kita akan bertambah seperti itu. Nilainya masing-masing adalah 7.500.000. Ya, di mana masing-masing kode akunnya adalah di sini 1/200 untuk equipment atau peralatan, 2/100 itu untuk akun payable-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 10. Oke, dokumen transaksi nomor 10 di sini ada bukti penerimaan kas ya. Kita nerima kas di sini diterima dari Nyonya Rinda sebesar 8 juta. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima 8 juta dari Nyonya Rinda itu dari pelunasan piutang.
ya, tanggal 6 yang terjadi transaksi tanggal 6 yang di atas tadi. Jadi dia tadi yang tanggal 6 tadi itu kita menjual jasa tadi ya kalau nggak salah ya, berarti yang ini ya. Ya di sini tanggal 6 yang ini berarti ya. Kita tanggal 6 ini kita menjual jasa kepada Nyonya Rinda. Ya, tanggal 6. Kemudian tanggal 12 ini dia melunasi yang 8 juta ini. Yang 8 juta ini dilunasi tanggal 12. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penerimaan piutang ini jurnalnya adalah tanggalnya di sini tanggal 12, kemudian nomor buktinya adalah BKM 12-2. Jurnalnya adalah karena kita nerima berarti cash in banknya atau cash in banknya bertambah di kolom debit. Nah, kreditnya ini karena kita menerima dari pelunasan piutang maka otomatis di kredit itu nama akunnya adalah account receivable. Dengan jumlah masing-masing di sini adalah 8 juta untuk debit dan kredit. Kode akun masing-masing di sini untuk cash in bank ini adalah 1/100 dan account receivable-nya adalah 1/1300. Oke, seperti itu jurnal untuk mencatat dokumen transaksi nomor 10. Oke, karena terlalu panjangnya durasi maka untuk transaksi nomor 11 dan selanjutnya kita akan coba lanjutkan pada sesi pertemuan di kemudian hari. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.